Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Gledek. Kali ini kita akan membahas helm yang lagi happening dan kita bandingkan antara helm yang lagi happening kira-kira akhir tahun lalu atau awal tahun ini, akhir tahun lalu ya tepatnya, yaitu helm KYT NC Race Limited Edition Lorenzo Dalla Porta ketika dibuat untuk memperingati Lorenzo Dalla Porta juara dunia Moto3 2019. Ini helmnya, special edition Mas Bro. Bahannya dari tri-composite, jadi ada fiber, karbon, dan kevlar. Cukup ringan, 1350 gram. Sebetulnya ya tidak terlalu berbeda ya, karena yang edisi spesial juga yang berikutnya yaitu KYT TT Course Captain America Marvel Edition Limited Edition ya. 1200 dibuatnya. Kalau yang tadi dibuatnya itu 2599 yang ini diproduksi, yang ini 1200 saja. Yang ini unlimited, ini adalah AGV. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan perbandingan untuk memvalidasi klaimnya KYT yang katanya world class helmet. Jadi sebetulnya sih memang dia kelas dunia ya. Kenapa? Karena pembalap-pembalap kelas dunia di MotoGP, Superbike, Moto2 sampai Moto3 sudah banyak yang pakai. Di MotoGP yang pakai helm KYT itu Alex Espargaro dari tim Aprilia, Andrea Dovizioso dari tim Ducati, dan Javier Simon. Kemudian di Moto2 juga banyak yang pakai. Nanti kita tulis ya, Moto2 siapa, Moto3 siapa, dan tentu Jamie Masia ini masih pakai di Moto3. Di Moto2 ada beberapa lagi yang juga memakai KYT. Di Superbike juga ada. Nanti kita tulis di bawah ya. Nah, ini yang paling baru muncul ini. Ini baru muncul ini di pertengahan atau baru minggu lalu lah ya ini. Lagi happening, agak susah mencarinya karena begitu muncul toko dapat 10 unit atau 5 unit langsung habis. Anda harus pantau Mas Bro di Jagoan Helmet atau Juragan Helm atau apapun lah ya yang dealer-dealer helm ternama di Jakarta atau di kota-kota besar, itu cepat sekali habis. Anda bisa pantau di marketplace, di Tokopedia ya, mereka punya tokonya di situ, punya lapak di Tokopedia. Pertama kita bahas yang paling baru. Ini adalah KYT TT Race Captain America Limited Edition. Ini nomor 452 dari 1200. KYT TT Race dan KYT NZ Race itu secara desain berbeda, tapi keduanya memang didesain untuk racing ya, karena semuanya pakai spoiler supaya memperbaiki dinamika, koefisien dinamika, jadi tidak menghambat laju motor. Kita perhatikan kalau di KYT TT Race ini ada ventilasinya untuk input, ada 1 di mulut cukup lebar, 2 di kening ya, 3 dan 4 ada 2 di atas. Ini untuk inletnya ada 4 lubang, untuk outletnya ada 2 lubang, 1 di sini belakang, kanan kiri ya. Jadi 4 in 2 out. Bagaimana dengan KYT NC Race? Ini juga ada inletnya di depan, di mulut, 1 di atas yang cukup besar kanan kiri ya, dan 2 lagi di atas ya, 1 di dahi, 2 lagi di atas kepala. Jadi 4 inlet. Outletnya ada 2 juga, tapi di belakang, di dalam spoiler, tidak ada inlet yang kelihatan. Jadi 4 in 2 out, mirip, hanya beda desain. Ganteng ini, Captain America juga cakep. Mari kita lihat yang AGV 3D Performance, ini yang edisi Valentino Rossi ya. Jadi ini ada 1 di mulut, 2, 3, karena dia dipisah ya kanan kiri ya. Ada 3 in. Kalau tadi ini ada 4 inlet untuk ventilasi, ada 3. Outletnya ada 1, 2, kemudian 3, 4. Jadi outnya 4, innya 3. Ini lebih banyak outnya ya. Kalau ini lebih banyak innya. Mungkin karena ini didesain di Indonesia yang tropis, panas, jadi cukup perlu banyak masukan alur udara yang masuk. Sedangkan ini kan didesain di Italia, jadi cukup 2 saja, 3 saja input dan 4 outnya.
Itu dari sisi ventilasi. Kemudian mari kita lihat dari sisi paddingnya ya. Kami memakai sama ukurannya ini ya. Jadi KYT maupun AGV kami sama-sama memakai ukuran XL, extra large. Jadi ukurannya cukup standar internasional, tidak perlu saya double XL. Kalau produk dalam negeri ini kualitas sudah bagus sekali. Kalau kita perbandingkan ya, kualitas pengecatannya, painting jobnya ini nyaris tidak berbeda memang. Bagus sekali ketiganya bagus. Jadi tidak bisa diklaim yang impor lebih bagus daripada yang buatan dalam negeri. Saya malah melihat ini yang De La Porta ini gold paint jobnya luar biasa bagus. Tapi yang ini juga sangat bagus birunya ya. Jadi tidak ada masalah, kualitasnya tidak ada masalah. Ini sudah saya pakai beberapa bulan, setengah tahun kali ya. Tapi memang tidak terlalu sering. Paddingnya ini sudah jelas bagus. Semua pakai double D-ring. Ini juga double D-ring. Paddingnya cukup bagus. Ada hiasan seperti karbon, tapi ya karbon-karbonan. Tapi lembut. Yang penting paddingnya lembut dan dia tidak membuat sakit pipi ketika menekan ya. Justru dia menjadikan helm ini senak atau pas gitu. Helm memang harus begitu, tidak sakit tapi harus ngepres, sehingga dia ketika Anda bergoyang begini dia tidak ikut loose, tidak lepas tapi dia nempel kepala Anda. Untuk safety Mas Bro. Oke, kita mau coba tiga-tiganya ya di kepala. Rasanya seperti apa? Karena secara padding kualitasnya sama-sama bagus ini. Dari penglihatan kami. Kita coba dari AGV dulu ya. Ini punya saya yang sudah mungkin 2 tahun kali, tapi jarang dipakai. Atau mungkin 3 tahun, 2018 saya beli kali ya. Kalau nggak 2019, kita coba ya. Ukurnya XL, paddingnya warnanya biru, cukup lembut. Masih senak, bagus sekali. Oh maaf, ini bukan double D-ring. Ini langsung model klik-klikan begini ya. Jadi cara mengetahui ukuran helmnya pas itu adalah dagu Anda tidak boleh keluar dari helm ini. Tetapi juga tidak boleh terlalu ke dalam. Kalau terlalu ke dalam berarti ini kebesaran. Tapi pas ketika Anda ukur dengan tangan, itu dagu Anda masih kena tersentuh oleh tangan bagian dalam. Ini senak, bagus banget, enak dan empuk. Oke, AGV tidak mengherankan ya, dia udah kelas dunia. Dipakai oleh legendaris MotoGP Valentino Rossi. Mari kita coba yang Lorenzo Della Porta. Kita rasakan bedanya ya. Sedikit double D-ring ini nyalanya harusnya begini ya, dimasukkan lagi di sini, maka dia udah mengunci nih, kuat banget, harus lebih press lagi. Kemudian busanya atau paddingnya ini lebih lembut dibanding AGV. Saya tidak tahu apakah karena aging ya, jadi ini udah 3 tahun, ini baru 6 bulan, 8 bulan ini, 8 bulan. Senak juga, jadi tidak lepas, ukurannya pas. Dagu saya juga tidak keluar, juga tidak terlalu ke dalam. Jadi kalau diukur dengan begini, dia masih nyentuh dagu saya ini. Ukurannya pas, sama-sama XL, berarti ini size-nya KYT ini standar internasional. Padding lebih lembut menurut kami. Ini untuk perjalanan jauh, 3 jam 4 jam lebih nyaman. KYT ini, AGV cenderung sedikit lebih keras. Tetapi tidak keras ya, tetap aja padding yang empuk. Cuman ini lebih empuk. Kita coba yang KYT TT Course. Ini KYT NC Race tipenya ya. Ini juga double D-ring.
Ini juga lembut, tapi sepertinya ini lebih lembut. Ini paling lembut paddingnya. Ini paling keras. Ini menengah. Dan dia tidak loose, tetap senak, enak banget dipakai. Ini akan kita coba untuk San Morian besok deh. Hari ini tanggal 31 Juli 2021. Kalau diizinkan sama Tuan Putri ya, karena model pandemi begini, musim pandemi. Oke, nyaman. Lebih lembut dibanding ini. Jadi ini paling padat paddingnya, paling lembut. Ini menengah. Luar biasa. Jadi kesimpulan kami, Mas Bro, luar biasa. Jadi kesimpulan kami, helm KYT ini highly recommended. Anda mau beli yang N series, TT Course, limited edition atau yang tidak, secara kualitas build quality-nya itu highly recommended. PD-nya empuk, ukurannya internasional ya, desainnya bagus. Kalau Anda mau yang limitednya Lorenzio Della Porta, ini sedikit lebih mahal karena tri-composite ya, ada karbon, Kevlar dan fiber. Yang KYT TT Race ini kalau tidak salah fiber ya, atau termoplastik. Ini sama termoplastik. Secara material ini dan ini beratnya hampir sama, 1450 gram. Ya, yang ini 1350 gram, lebih ringan 100 gram saja. Ini harganya paling murah. Saya barusan beli ini kemarin di Tokopedia di Jagoan Helm, itu 2.715.000, 2,7 lah. Sedikit lebih mahal dari toko lain, tapi Anda dapat red iridium visor dan dapat spoiler belakang yang bening. Ini saya lupa harganya, nanti kita tulis di bawah ya. Kalau nggak salah 4,5 juta atau berapa begitu, saya tulis di bawah deh. Karena udah 8 bulan yang lalu. Dan yang ini juga lebih lupa lagi, ini sudah sekian tahun yang lalu ya. Tapi saya rasa ini yang paling mahal. Ini sekitar 4,5 atau berapa. Ini yang paling murah, tapi bagi kami dua-duanya ini recommended ya. Mari kita cintai produk dalam negeri, produksi anak bangsa yang terbukti luar biasa bagus. Paint jobnya bagus, kualitinya bagus, dipakainya enak, dan bahkan pembalap kelas dunia pun juga pakai. Baik pemirsa, kalau Anda suka video ini tolong klik like. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.